budaya dan salam kebajikan rahayu. Kami selaku delegasi tim MAN 2 Makassar dalam babak eliminasi kali ini menjadi tim oposisi dari MOSI dengan judul Dewan ini percaya penggunaan AI dalam proses belajar mengajar. Sebelum memasuki sesi perdebatan kali ini, kami akan memulai dengan sesi perkenalan masing-masing anggota dari tim MAN 2 Makassar. Saya Tenri Padana Raria Sumit Brahmana selaku pembicara kedua dari tim oposisi dari MOSI perdebatan kali ini. Dan saya Alif Rashid Al-Ghazali Iqbal selaku pembicara pertama dalam MOSI perdebatan hari ini. Dan saya Andi Rafifa Sulayasar selaku pembicara ketiga dalam sesi perdebatan kita kali ini. Sesi perdebatan akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Responden dari 34 provinsi dengan 68,9% yang menyatakan bahwasanya ketergantungan terkait dalam penggunaan AI dalam proses pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang arif dan bijaksana serta hadirin yang amat kami banggakan dalam MOSI perdebatan hari ini, yaitu Dewan ini percaya penggunaan AI dalam proses belajar mengajar. Kami dari sisi tim oposisi menyatakan dengan tegas dan kokoh bahwasanya kami menolak MOSI perdebatan pada hari ini. Dewan juri yang arif dan bijaksana, sebelum kami melanjutkan dalam perdebatan hari ini yang mencakup dengan berbagai permasalahan yang ada dan juga berbagai solusi yang kami berikan, tetapi dalam hal ini kami akan mengambil terlebih dahulu dua frasa dalam MOSI perdebatan hari ini. Yang pertama, dari Journal on Software Engineering atau AGCE 2023 mengatakan AI adalah kecerdasan buatan yang berpola pikir atau berperilaku seperti manusia, yang dimana ia multidisiplin yang bertujuan membantu segala atau seluruh permasalahan akan aktivitas manusia. Frasa kedua, proses belajar mengajar. Dalam Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora tahun 2024 adalah proses interaksi antara pendidik dan juga siswa dalam satu waktu yang bersamaan, yang dimana memberikan kesempatan secara luas dalam belajar maupun mengajar. Maka secara keseluruhan, MOSI ini melandaskan bahwa dalam proses belajar mengajar didampingi dengan pemanfaatan AI atau kecerdasan buatan dalam prosesnya. Dewan juri yang arif dan bijaksana, bukankah MOSI ini seakan-akan menyatakan bahwasanya pemanfaatan AI adalah penggunaan yang harus dilakukan dalam proses belajar mengajar, bukan? Sadarilah Dewan juri, dalam penerapan dan pembahasan AI ini bukan lagi hal yang asing terdengar, bukan? Apalagi dalam lingkup dunia pendidikan. Baik, AI memang sudah terkenal menjadi berbagai solusi dan permasalahan yang ada pada manusia. Tetapi sadarilah Dewan juri, AI adalah suatu penggunaan yang dimana yang diciptakan untuk menjadi salah satu wadah dalam peningkatan dan juga kebijakan yang ada. Tetapi sadarilah Dewan juri, namun penyalahgunaan AI masih rentan terjadi apalagi dalam dunia pendidikan itu sendiri. Sadarilah Dewan juri, bukankah kami mengatakan bahwasanya AI menjadikan salah satu peningkatan dalam proses pendidikan, tetapi sadarilah dengan berbagai argumentasi yang akan kami sampaikan. Baik, masuk dalam sesi argumentasi yang bukan sekedar kata-kata tetapi juga dengan beberapa fakta. Masuk dalam data yang pertama, dalam data yang dikatakan oleh ITGID atau IT Governance Indonesia tahun 2023 yang mengatakan bahwasanya penggunaan AI menjadi salah satu penyebab akan kurangnya edukasi. Lihatlah Dewan juri, bukankah pendidikan diutamakan dalam memberikan informasi yang lebih valid dan juga teredukasi, bukan? Tetapi lihatlah dalam data ini mengatakan bahwasanya AI membuat para siswa maupun siswi dalam proses belajar mengajar mengalami kurangnya edukasi. Lihatlah Dewan juri. Baik, yang kedua, prinsip etika di dalamnya. Berbagai permasalahan yang muncul dalam dunia pendidikan yaitu penggunaan AI yang tidak beretika. Sadarilah Dewan juri yang arif dan bijaksana. UNESCO pada tahun 2022 mengatakan bahwasanya penggunaan AI ini menjadi salah satu pelanggaran dalam prinsip etika itu sendiri. Baik, dampak yang ketiga yaitu ketergantungan. Lihatlah Dewan juri yang telah saya sebutkan bahwasanya responden dari 34 provinsi dengan 68,9% mengalami ketergantungan terkait dengan AI ini. Baik, dalam data saja yang secara langsung Dewan juri secara nyata, beberapa sekolah dalam dunia pendidikan berusaha mengamankan penggunaan teknologi. Mengapa? Lihatlah, pada saat siswa melakukan proses belajar mengajar tidak melakukan pola pikir dalam prosesnya, sehingga ia yang mengatakan bahwasanya AI akan membantu dalam proses berpikir kritis, tetapi tidak. Ia hanya berbanding terbalik dengan apa yang ia tujukan. Sadarilah Dewan juri. Maka dari itu kami di sini hadir untuk memberantas melebarkan cakrawala terkait dengan pemahaman terkait dengan AI dalam proses belajar. Saya pembicara pertama bangga menjadi bagian tim oposisinya. Terima kasih. Sesi perdebatan akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Theodore Roosevelt mengatakan, manusia harus selalu lebih besar daripada alat yang diciptakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang arif dan bijaksana, masih dalam sesi perdebatan kali ini dengan MOSI yang berjudul Dewan ini percaya penggunaan AI dalam proses belajar mengajar.
Meskipun penggunaan AI terlihat sangat amat menjanjikan, banyak kelemahan signifikan yang kurang tepat untuk diimplementasikan secara luas tanpa batasan. Maka akan saya berikan kontribusi pemikiran saya melalui 2 poin argumen dan juga 1 status quo mengenai isu selaku tim oposisi. Adalah yang pertama terkait dengan lunturnya moralitas akibat kecerdasan buatan, dan yang kedua adalah tentang kurangnya regulasi akibat risiko yang dibuat oleh AI. Masuk pada poin argumen pertama, berdasarkan artikel yang dipublikasikan oleh Zainal Muarifin pada tanggal 13 November di tahun 2024 mengenai hilangnya moralitas pendidikan di era artificial intelligence, yang dapat kita lihat bahwasanya artikel ini mengidentifikasikan beberapa isu utama, yaitu ketidakadilan algoritmi privasi data dan juga potensi penyalahgunaan teknologi. Selain itu, penelitian juga ini membahas tentang pentingnya pengembangan kurikulum yang tidak hanya berorientasi pada keterampilan teknis, juga pada nilai-nilai moral dan etika. Masuk pada poin kedua yang kami ambil dari situs UNESCO pada 29 Mei 2024. Meskipun menawarkan peluang yang besar untuk meningkatkan dan juga memperluas pembelajaran, peluncurannya yang cepat juga menghadirkan risiko yang dimana alat tersebut digunakan sebagai untuk menyalahgunakan privasi dan juga data, sehingga peserta didik dan guru juga bisa terancam. Masuk pada poin status quo yang dimana jika kita lihat siswa pada zaman saat ini yang hanya bergantung pada AI, kecerdasan buatan, yang tanpa mencoba untuk berusaha dan merusak fungsi AI, salah satunya yaitu efisiensi. Yang itulah mengapa kami tim oposisi hadir dalam perdebatan kali ini demi rancangan masa depan pada generasi berikutnya, menjaga moralitas dan etika diimbangi juga dengan teknologi tanpa ada sisi yang berat sebelah. Rincian dan kesimpulan akan disampaikan pada pembicara ketiga kami, dan kami sangat yakin kami akan memenangkan sesi perdebatan kali ini. Terima kasih. 3, 2, 1. Bayangkan jika kita hidup di masa yang dimana manusia sudah menjadikan teknologi sebagai bagian penting dalam hidup mereka dan tidak lagi mengandalkan kemampuan bernalar kritis mereka. Dengan masih perdebatan menarik kita, yakni Dewan ini percaya bahwa penggunaan AI dalam proses belajar mengajar. Di sini, argumen pertama saya, penggunaan AI dalam pendidikan tentunya mengurangi interaksi langsung antara siswa dan guru, yang dimana proses belajar yang ideal melibatkan hubungan emosional dan sosial yang penting bagi perkembangan siswa. Interaksi manusia tidak hanya memberi pemahaman akademis, tetapi juga kemampuan sosial dan emosional yang tidak dapat digantikan oleh mesin. Dewan juri yang arif dan bijaksana. Jika digantikan dengan AI atau mesin, lantas apa guna dan tujuan dari eksistensi guru di lingkungan sekolah? Dewan juri yang arif dan bijaksana sadari akan hal itu. Pendidikan bukan hanya soal menyampaikan materi, tetapi juga soal membimbing siswa melalui tantangan pribadi, memberikan dukungan emosional, dan mengidentifikasi potensi yang tidak selalu terlihat dari hasil tes atau algoritma. Dan di sini poin kedua saya, ketergantungan terhadap teknologi, tentunya integrasi AI dalam dunia pendidikan, khususnya kegiatan proses belajar mengajar, menciptakan ketergantungan pada teknologi yang semakin hari semakin meningkat, seperti yang telah pembicara satu dan pembicara kedua saya telah jelaskan sebelumnya. Dampak yang ditimbulkan, siswa tentunya menjadi kurang mampu dan berusaha untuk belajar secara mandiri, serta sulit bagi mereka untuk mengatasi tantangan tanpa bantuan teknologi. Seperti yang telah dikatakan pada jurnal Teknologi Pendidikan Temuan yang dipublikasi oleh Zulkifli pada tahun 2006, hasil survei menunjukkan dari 1.501 responden pelajar berusia 15 hingga 21 tahun di tingkat SMA dan mahasiswa, sebanyak 86,21% mengaku menggunakan bantuan AI setidaknya sekali dalam sebulan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Hanya ada sekitar 13,79% yang mengaku tidak pernah menggunakan AI sama sekali untuk mengerjakan tugas sekolah ataupun kuliah. Sebagai konteks, masyarakat Indonesia memang menjadi salah satu pengguna teknologi AI yang paling banyak di dunia. Hal ini tergambar dari hasil studi dari WriterBuddy, penyedia layanan konten berbasis AI. Dalam laporannya yang menunjukkan bahwa ada 1,4 miliar kunjungan ke situs AI yang berasal dari Indonesia antara September 2022 hingga Agustus 2023. Kita sampai pada tahap kesimpulan yang dimana penggunaan AI dalam pendidikan dapat mengurangi interaksi manusia, menciptakan ketergantungan pada teknologi, dan berpotensi menyebarkan informasi yang bias atau tidak akurat. Dewan juri yang arif dan bijaksana. Oleh karena itu, meskipun AI dapat menawarkan beberapa keuntungan, resiko dan dampak negatifnya yang dihasilkan jauh lebih besar dan dapat merugikan pengalaman belajar siswa secara keseluruhan. Dan ini kita tidak dapat abaikan begitu saja. Dewan juri yang arif dan bijaksana sadari akan hal itu. Saya Sila, kami bangga menjadi tim oposisi.